Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harriet. Nah, kali ini kita akan bahas sekali lagi ya guys ya tentang nikah beda agama. Nah, ada orang yang tentu dia masih rancu apa itu agama gitu kan. Jadi dia merujuk kepada biasanya orang-orang ini merujuk kepada bahwa dahulu tuh dalam sejarah Islam itu ya. Kita ngomong dalam perspektif Islam nih. Nah, dulu dalam sejarah Islam itu ada yang menikah dengan ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi dalam anggapan mereka bahwa nikah beda agama itu boleh dengan Yahudi dan Nasrani dari ahlul kitab, karena dulu pernah kejadian gitu kan. Nah, ini mereka berarti untuk menjelaskan ini ya, kita perlu paham dulu bahwa apa yang dimaksud dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani dulu itu, ya kan? Kita perlu pahami dulu. Nah, konteksnya dulu mas sekarang beda, ya. Kalau kita ngomong tentang ahlul kitab, ya kan? Dari kalangan Yahudi dan Nasrani, artinya mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab, ya, selain Quran. Yaitu adalah kitab Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan sebelum Quran. Dan kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang original, yang asli. Ya, bukan seperti yang di Quran sampaikan kan bahwa kitab-kitab yang telah diubah oleh tangan manusia. Jadi kitab-kitab dahulu itu ya, kitab-kitab yang sebelum Quran itu sudah dibawa oleh tangan manusia. Sehingga tidak lagi menjadi asli dan original. Sudah banyak diselewengkan isinya, guys. Nah, jadi yang sekarang sama dulu tuh beda. Jadi sekarang ini udah nggak ada lagi ahlul kitab, udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kitabnya sudah tidak asli lagi, sudah tidak original lagi. Nah ini bisa anda bayangkan seperti apa ya? Ya kayak Quran lah misalnya kita bandingkan ke Quran ya. Kita tahu sekarang Quran masih asli nih. Nah kita sebut sebagai ahlul Quran. Karena kita percaya pada Quran yang asli gitu kan. Nah, besok misalnya kalau Quran itu misalnya nih, meskipun itu nggak mungkin terjadi ya, karena Allah akan menjaga Quran hingga akhir zaman. Jadi Quran itu tidak mungkin sekali lagi diubah-ubah isinya, nggak mungkin, tidak akan mungkin bisa dipalsukan. Karena Allah sudah berjanji menjaganya hingga akhir zaman. Dan itu sebabnya kenapa banyak sekali penghafal Quran. Nggak seperti kitab-kitab lain kan yang tidak ada penghafalnya. Dan bahkan kitabnya sudah tidak dipegang lagi bahasa aslinya. Kalau Injil itu misalnya kan atau Taurat itu kan bahasa Aramaik atau bahasa bahasa apa Israel gitu kan, bahasa di kalangan yang dipakai oleh nabi yang diutus kepada bangsanya. Itu bahasa seharusnya kitab aslinya itu kan, Taurat, Injil dan Zabur itu. Nah, itu sudah tidak lagi ada yang bisa menghafal atau yang ininya, yang memegangnya, yang artian menguasainya. Ya sekarang yang ada kan ada banyak kan terjemahan, ya kan, terjemahan. Beda sama Quran itu terjaga dari aslinya kayak. Jadi penuturan dari Nabi Muhammad tuh sampai kepada kita tuh dari bahasa aslinya ya sama persis gitu. Dengan tentu dengan bermacam dialek. Ingat ya, dialek beda dengan apa ya? Karena kayak kita bahasa Indonesia orang Jawa dengan orang Minang kan lain. Jadi ada dialek, ada nada intonasi yang beda gitu. Cara ngomong orang Jawa dengan orang ini misalnya orang Batak kan beda, guys. Nah, jadi tidak menghilangkan artinya gitu. Masih dalam bahasa aslinya, guys. Cuman intonasi dan dialek aja yang berbeda. Misalnya mushaf Mesir dengan mushaf apa gitu kan. Nah, itu hanya ada di Quran yang dijaga itu, guys. Makanya itu benar sekali, benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa dia benar-benar menjaga Quran ini sampai sekarang ya, dan hingga akhir zaman nanti masih terjaga keasliannya. Nah, anggaplah nanti misalnya kalau kita pakai logika aja ya. Ini adalah analoginya. Walaupun ini kita berandai-andai walaupun ini adalah fantasi gitu, nggak mungkin terjadi. Nah, anggaplah nanti Quran itu ada dipalsukan gitu kan. Nah, lalu ada orang yang percaya itu, dan dia menganggap itu kitabnya. Dia nggak bisa lagi sebut sebagai Al-Quran, nggak bisa lagi, karena Quran itu
Quran yang original lagi, udah nggak Quran asli lagi, udah lepas dari sebutan Al-Quran. Ya, beda dengan kita yang masih memegang Quran yang asli, masih percaya pada Quran yang asli gitu. Nah, sama seperti Ahlul Kitab. Ketika kitab-kitab yang beredar sekarang ini ya, itu tidak lagi asli, original, maka mereka harus lagi disebut sebagai Ahlul Kitab. Karena kitabnya sudah tidak asli, tidak ori. Nah, nah, jadi Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya adalah bukan agama, ya. Ingat, bukan agama. Kenapa? Karena itulah umat. Yahudi dan Nasrani itu sejatinya adalah umat. Umat Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Itu sejatinya adalah umat. Bukan agama. Karena agamanya itu sebenarnya mereka itu adalah Islam. Yang dulu ya, bukan yang sekarang. Kita ngomong konteksnya dulu. Jadi umat Nasrani dan Yahudi dahulu itu agama Islam. Nah, kenapa mereka disebut sebagai umat Yahudi dan Nasrani? Karena umat Yahudi itu adalah umat yang percaya pada nabi-nabi dari kalangan bangsa Yahudi. Maka mereka sebut sebagai umat Yahudi. Nah, umat Nasrani adalah orang-orang yang percaya kepada nabi yang diutus dari Nazaret. Jadi Nasrani itu diambil dari kata Nazaret, kota Nazaret. Karena Nabi Isa berasal dari Nazaret, makanya pengikutnya disebut sebagai umat Nasrani. Jadi agamanya Islam gitu guys, agamanya Islam. Nah, makanya Allah itu mengatakan bahwa hanya Islam agama yang sesuatu diridhoi. Jadi Allah itu tidak meridhoi agama lain. Jadi logikanya bagaimana bisa ada agama Yahudi dan Nasrani dalam konteks Islam ya? Nggak mungkin terjadi. Karena Allah nggak ridho. Kalau lah dulu pengikut Nabi Isa itu beragama Nasrani dan pengikut Nabi Musa, nabi-nabi dari Yahudi itu beragama Yahudi, agama Yahudi, berarti Allah nggak ridho, nggak mungkin. Karena sesatunya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Artinya umat Nasrani yang dahulu pengikut Nabi Isa itu beragama Islam. Umat Yahudi pengikut nabi-nabi dari bangsa Yahudi, Musa, ya kan, Daud itu adalah beragama Islam. Karena hanya Islam satu agama yang Allah ridhoi. Gak ada yang lain guys, hanya Islam. Nah, sering berjalan waktu gitu kan, tentu kitab-kitab ini dan ajaran nabi-nabi ini diselewengkan dibawa oleh tangan manusia. Makanya menjadi agama sekarang ini. Agama Yahudi, agama Nasrani. Paham ya? Nah, ini misalnya sama kayak anggap kayak Nabi Muhammad itu adalah dari bangsa Arab. Memang bangsa Arab kan? Nah, kita bandingkan ya. Jadi umat Arab. Nah, jadi kalau ada misalnya kita bandingkan yang sama dengan yang dulu itu misalnya kayak ya umat Nasrani dan umat Yahudi berarti kan bangsanya. Nah, umat Yahudi kita bikin dengan umat Arab. Lalu umatnya Nasrani karena Nabi Muhammad berasal dari kota Mekah, berarti umat Mekah, Makkiyah gitu misalnya gitu kan. Nah, mereka masih berpegang, anggap itu label sebutannya gitu. Lalu mereka masih berpegang pada masih berpegang kepada Quran gitu kan. Nah, itu nggak masalah, sebutannya begitu tapi mereka tetap Islam gitu. Cuma mereka umat Islam yang disebut juga sebagai umat Makkiyah atau umat umat Makkiyah atau umat Arabiah gitu misalnya. Tapi mereka tetap bagian dari umat Islam. Mereka umat Islam, tetap sebutannya umat Islam gitu. Ini nama lainnya umat Islam, umat Makkiyah, umat Arabiah, anggaplah gitu misalnya kan. Nah, lalu di kemudian hari ada orang yang tadi saya katakan misalnya nih, kita berandai walaupun nggak mungkin ya, ada yang mau ubah Quran. Nah, lalu mereka tuh menamakan diri mereka tuh karena mereka menganggap karena kita beda gitu kan. Oh, ini bukan Quran lagi nih. Kitabnya gitu kan. Lalu mereka menamakan diri mereka adalah sebagai agama Makkiyah atau agama Arabiah. Nah, itu mereka bukan Islam lagi. Bukan umat Islam lagi, karena kitabnya sudah beda gitu guys. Nah, sama seperti ini. Dulu mereka umat Yahudi, umat Nasrani beragama Islam, tapi karena kitabnya sudah beda,
udah dirubah-rubah, mereka menjadikan itu agama. Karena kan udah keluar dari konteks Islam gitu. Karena Islam tuh percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan ya, apa yang diturunkan ada 4 itu kan, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah itu kitabnya original, harus original. Kalau tidak, berarti sudah tidak Islam lagi gitu. Udah menyalahi ketentuan bahwa Allah telah memfirmankan pada nabi-nabinya itu yaitu kitab itu gitu kan. Firman-Nya itu di dalam berupa kitab-kitab itu. Gitu loh guys. Nah, jadi itu poinnya. Jadi Anda harus pahami ya. Jadi kalau sekarang ini kita haram nikah sama umat Nasrani dan Yahudi, tidak kayak dulu. Karena dulu tuh mereka bukanlah agama, tapi umat Nasrani dan Yahudi dan beragama Islam. Umat Yahudi adalah umatnya nabi-nabi dari bangsa Yahudi, ya. Mereka beragama Islam. Dan umat Nasrani adalah umat yang mengikuti Nabi Isa yang berasal dari kota Nazaret, agama Islam juga gitu guys. Nah, jadi kalau sekarang ini sudah beda kitabnya, udah beda konteksnya. Makanya sekarang ya, itu sudah tidak berlaku lagi. Alkitab itu nggak berlaku lagi. Alkitab itu karena sudah tidak ada lagi. Mereka ini sudah nggak ada lagi karena kitabnya sudah nggak ada lagi guys. Ya, udah nggak, kitabnya itu sudah tidak Allah jaga gitu. Udah nggak ada lagi kitabnya. Anda mau jadi kemana gitu kan? Menentukan aslinya. Paling kalau Anda mau menentukan asli apa tidaknya, ya gampang. Anda tinggal cross check dengan Quran. Kalau sesuai dengan Quran itu kemungkinan asli. Ingat ya, kemungkinan belum tentu asli. Karena walaupun begitu ya, konteksnya tuh meskipun itu sama dengan Quran misalnya ya, apa yang disampaikan Quran adalah benar dengan disampaikan itu, tapi bisa juga itu diubah juga gitu. Karena nggak sesuai sama teks aslinya guys, gitu. Kayak misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita katakan kita ada yang ubah nih, maknanya sama. Jadi ketuhanan yang Maha Satu misalnya, yang Maha Satunya, itu kan sama maknanya, tapi tetap tidak asli lagi. Karena teksnya sudah beda, meskipun maknanya sama. Nah sama seperti itu. Jadi untuk menentukan asli tidaknya kitab-kitab sebelumnya itu, ya Taurat, Zabur, Injil yang asli, itu nggak bisa lagi guys, nggak ada lagi apa namanya parameternya ada, maksudnya tidak ada lagi bisa kita lakukan untuk menentukan itu asli atau tidak. Karena kita bisa lihat hanya kebenarannya saja. Kalau isinya sama dengan Quran berarti benar. Tapi menurut dia asli, gitu loh guys. Karena kita nggak tahu disrupsi waktu, ya kan, udah berubah apa nggak persis sama gitu guys, bisa terjadi. Nah beda dengan Quran yang Allah jaga keasliannya hingga sekarang. Makanya Anda lihat banyak sekali penghafal Quran ya dalam bahasa aslinya, tapi tidak ada penghafal Taurat, Zabur, Injil dalam bahasa aslinya nggak ada. Nah itu guys, makanya sekali lagi ya, jadi kalau Anda mencoba-coba sekarang ini mau dengan berdalih bahwa nikah beda agama tuh halal asal dengan umat Nasrani dan Yahudi, ya, dengan alil kitab gitu kan, itu nggak ada lagi, lupakan, ya, lupakan karena mereka sudah tidak ada lagi. Dan kebanyakan mereka tentu sudah convert ke Islam, udah mendapat hidayah Allah dan menjadi Islam dan menjadi bagian dari kita semua sekarang umat Islam yang ada sekarang ini gitu kan. Nah jadi itu poinnya guys. Jadi kalau konteks dulu masih mungkin ya, saya merasa nih, aduh, dari kalangan, kebetulan saya menemukan dulu itu ya, waktu zaman dulu saya menemukan dari kalangan ahlu kitab ya, dari umat Yahudi dan Nasrani ada yang cantik, itu saya suka gitu kan, lalu saya pengen nikahi. Dan saya tahu mereka tuh masih memegang kitab asli gitu, masih mempercayai dan mengimani kitab yang asli gitu, Taurat, Zabur, Injil asli. Nah itu boleh saya nikahi meskipun mereka belum percaya kalau Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak menolak Nabi Muhammad, tapi mereka belum percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu waktu itu baru diutus, pasti awal diutus. Tentu sesuatu yang baru itu kan belum tentu dapat langsung diterima. Sesuatu yang baru perlu pengenalan, pemahaman, pembelajaran. Nah kan masih dimaklumi. Ada dulu tuh masih umat Nasrani dan Yahudi awal-awal tuh masih dimaklumi ketika awal-awal Nabi Muhammad diutus, masih masuk akal karena nggak ada sesuatu tuh yang nggak semuanya instan guys. Sedangkan para sahabatnya itu nggak langsung ketika diutus Nabi Muhammad langsung mereka masuk Islam, enggak kan, bertahap. Bahkan ada yang sempat melakukan kekejaman dulu kepada kaum muslimin, nah baru mereka masuk Islam kan, ada juga. Itulah buktinya bahwa nggak heran kalau umat dan Yahudi dan Nasrani dulu masih ada perkawinan antara kaum muslimin dengan umat Yahudi dan Nasrani, karena mereka tuh nggak langsung ujuk-ujuk langsung masuk Islam, karena mereka semuanya itu tentu butuh waktu, proses pengenalan, pemahaman segala macamnya. Makanya masih dimungkinkan pernikahan antara
umat Islam ya, umat Nabi Muhammad dengan umat dari nabi-nabi sebelumnya. Yaitu disebut sebagai Ahlul Kitab, itu umat Nasrani dan umat Yahudi. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.